teman-teman, kita langsung masuk saja. Untuk latihan soal yang pertama, kita akan bahas terkait dengan Undang-Undang ASN. Untuk materinya memang sudah siap ya, nanti tinggal saya share bagi teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita langsung masuk saja dulu. Nanti sepanjang latihan soal pun ada pembahasan-pembahasan yang teman-teman bisa simak secara bersama-sama. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan soal latihan undang-undang dari ASN. Soal yang pertama, ini bagi teman-teman yang tahu ya, silakan ya. Silakan dijawab. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Pernyataan di atas terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pasal dan ayatnya yang keberapa? Ini kayak tidak apa-apa ya. Perlu teman-teman ketahui ya. Perlu teman-teman ingat untuk Undang-Undang ASN ini ya. Nomor 20 tahun 2023 ini Undang-Undang ASN kita yang terbaru. Nah, teman-teman, iya, iya. Definisi memang biasa di awal. Pasal 1 lah kalau definisi itu. Tapi ayat keberapa nih? Mari kita lihat saya. Ini jawabannya sebenarnya pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kita lihat ya. Nah, untuk pasal 1, ayat sebagai sipil yang disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Nah, ini cuma definisi, nanti teman-teman bisa baca saja ya, tidak apa-apa. Lanjut, soal yang berikut. 30 detik lagi saya berikan bagi teman-teman. Ini ada definisi dari apakah jabatan manajerial, manajemen ASN, jabatan non-manajerial, pejabat pembina kepegawaian, atau pejabat yang berwenang. Nah, sudah benar ya, yang jawaban C sudah benar itu. Nah, untuk yang jabatan non-manajerial ini biasa fungsional. Nah, PNS kita kalau perawat masuk ke sini ya, jabatan non-manajerial. Kita masuk di sini. Jadi sekelompok jabatan yang tidak mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai yang merupakan definisi dari jabatan non-manajerial. Ini ya, untuk jabatan saya memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kalau jabatan non-manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai dengan bidangnya. Kita di sini ya. Oke, dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola atau mengawasi kinerja pegawai. Seperti itu. Berikut ini adalah arahan kebijakan dan manajemen ASN kecuali ya. Apakah profesionalitas, efektivitas dan efisien, keterbukaan, kesejahteraan, atau keadilan dan kemakmuran? Kira-kira yang mana? Kalau asas ini ada 13 ya. Ya untuk teman-teman kata asas ini ada 13. Ini ada di pasal 2. Sambil buka undang-undangnya aja tidak apa-apa teman-teman ya. Oke, jawabannya sebenarnya yang kecuali yang E. Ini ya. Sebenarnya keadilan dan kesetaraan. Kesetaraan. Bukan keadilan dan kemakmuran. Mari kita lihat ya. Nah ini ya, di pasal kedua. Penyelesaian manajemen berdasarkan asas. Asas yang pertama adalah kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Jadi jawabannya adalah option E. Nah, ya masih di undang-undang ya. Masih seputar undang-undang ini teman-teman. Masih seputar undang-undang ASN. Oke, salah satu nilai dasar ASN diimplementasikan oleh pegawai ASN adalah, nah ini penting, untuk nilai dasar ASN ini saya rasa ini
poin yang paling penting dari undang-undang ASN ya. Berdasarkan pengalaman saya yang kemarin, waktu setelah selesai ujian SKB mau naik ke pangkat untuk 100%, kita dipapar dengan ini ya, nilai dasar ASN. Jadi saya rasa ini poin penting untuk undang-undang ASN. Biasanya mereka singkat tuh berakhlak. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menjawab. Kita lihat apakah A harmonis. Harmonis ini masuk ya. Ini masuk ya. Kemudian efisien atau efektivitas. Ya, jawabannya sebenarnya adalah yang A, yaitu harmonis. Yang ini tidak masuk ya dalam implementasi dari nilai dasar ASN. Nah, kalau nilai dasar ASN yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Biasanya disingkat dengan berakhlak ya. Ini teman-teman harus hafal. Ber-nya diambil dari berorientasi pada pelayanan, A-nya dari akuntabel, K-nya dari kompeten, H-nya dari harmonis, L-nya dari loyal, A-nya dari adaptif, dan K-nya dari kolaboratif. Jadi di sini harus ada pada pasalnya yang ketiga. Undang-Undang ASN pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Kita lanjut lagi. Apa tujuan dari kode etik dan kode perilaku? Apakah A, agar dapat melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab? B, untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. C, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. D, untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara, atau menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Nah, kira-kira apa tujuan dari kode etik dan kode perilaku? Ya, jadi tujuan dari kode etik dan kode perilaku dari ASN adalah yang option D, untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan bernegara. Ada di pasal 4 ayat 1. Mari kita lihat ya. Nah ini, pasal 4 ayat 1. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nah ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya terkait dengan berakhlak. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, berakhlak, bernya, berarti berpelayanan. Yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalau berorientasi pelayanan berarti ingat saja pelayanan prima. Meliputi, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Semuanya masuk di berorientasi pada pelayanan. Kalau akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan, meliputi melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Semuanya tabel. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, yang pertama, meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, masuknya di kompeten. Seperti itu. Kemudian kalau yang harmonis, ya, untuk yang harmonis berarti saling peduli, dan menghargai perbedaan, menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, ya, suka menolong, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif, itu masuknya di harmonis. Loyal, berarti kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi pegang teguh akan ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian kita menjaga nama baik ASN, instansi dan negara, ya, menjaga rahasia jabatan dan negara, semuanya masuk di loyal. Kemudian adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kalau adaptif berarti kita siap untuk perubahan, ya. Meliputi yang pertama cepat
penyesuaian diri ya, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Itu masuknya di adaptif. Sedangkan kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis, melebihi yang menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, jadi sekali lagi kalau berbicara terkait Undang-Undang ASN, saya rasa ini yang paling penting yang harus teman-teman ketahui. Ingat saja berakhlak. Kemudian kita harus lihat penjabaran dari masing-masingnya. Berarti berorientasi pelayanan, A. Akuntabel, K. Kompeten, H. Harmonis, L. Loyal, A. Adaptif, dan K yang terakhir adalah kolaboratif. Disingkat, oke, saya rasa bisa ya, nanti sambil pelan-pelan saja. Kita masuk ke soal yang berikut. Berikut yang tidak termasuk dalam kode etik dan perilaku ASN adalah, sudah saya jelaskan tadi ya, kira-kira yang tidak masuk dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Ya, jadi yang tidak masuk sebenarnya yang opsi berorientasi pada hasil salah ya. Ini berorientasi pada pelayanan. Ya, jadi berakhlak ya, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak ya. Jadi yang C yang tidak termasuk. Lanjut. Apakah yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan menurut kode etik dan kode perilaku dari ASN ya? Sudah dijelaskan tadi ya. Bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Kira-kira itu termasuk apakah akuntabel, kompeten, berorientasi pada hasil, harmoni, dan adaptif. Masuk ke yang mana? Ya, benar ya. Itu akuntabel. Nah, kita lihat ya. Nah, akuntabel berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, poin-poinnya itu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab integritas tinggi, menggunakan kekayaan dengan efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan dari jabatan. Semuanya masuk di akuntabel. Lanjut lagi. Apakah yang dimaksud dengan berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan? Kata kuncinya menghadapi perubahan. Antusias ya. Kata kuncinya di sini adalah berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Ingat ya, kalau perubahan berarti adaptif ya, siap dengan perubahan. Adaptif bisa cepat menyesuaikan diri. Seperti itu. Ini ya. Adaptif berarti terus inovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Untuk poin-poinnya yaitu cepat menyesuaikan diri, inovasi, mengembangkan kreativitas, dan bersifat proaktif. Oke, lanjut lagi kita lihat. Nah, jabaran kode etik yang terkait dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta melakukan perbaikan tanpa henti masuknya ke mana? Ingat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, sudah benar ya, rata-rata teman-teman menjawab option E dan itu benar. Ingat kata kuncinya memenuhi kebutuhan masyarakat berarti berorientasi pada pelayanan. Ini, orientasi pada pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tanpa henti, kita ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Semuanya masuk ke poin berorientasi pada pelayanan. Berikut. Membantu orang itu dari penjabaran kode etik dan perilaku. Nah, ini membantu orang lain. Ya, kayaknya agak tricky nih ya soal ini ya. Berbicara membantu orang lain, mungkin banyak yang berpikir mungkin harmoni juga atau loyal. Tapi ya, jadi untuk yang membantu orang lain ini merupakan contoh dari penjabaran kode etik, kode perilaku ASN dalam hal yaitu kompeten. Nah, ini dia punya pembahasan ya. Nah, kompeten berarti kita poinnya nomor 2, membantu orang lain belajar. Itu masuk dalam kompeten. Nilai dasar ASN yang kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Seperti itu. Ya.
Lanjut, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, ini kata kuncinya. Apakah harmonis, kolaboratif, akuntabel, loyal, atau berorientasi pada pelayanan? Ya, sudah betul ya. B, masuk di bagian kolaboratif, tujuan bersama. Ini ya, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Masuknya di kolaboratif. Oke? Nah, ini lagi, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara merupakan definisi dari apakah loyal, kompeten, harmonis, kolaboratif, atau adaptif. Nah, sebenarnya soal-soal ini hanya ingin saya memancing teman-teman ya, supaya bisa memahami dan menghafal terkait dengan berakhlak ya. Ya, benar ya. Ini yang A masuknya ke loyal. Utamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini ya. Dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu masuknya ke loyal. Seperti itu. Nah ini, sekarang berikut. Pegawai ASN memiliki NIP tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Pasal ke, apakah 5, 6, 7, 8, atau ya, kalau ini dia masuk ke pasal yang ketujuh. Nah ini ya, untuk pasal yang ketujuh dari Undang-Undang ASN, ayat yang pertama, pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai. Maksudnya di pasal 7 ayat 1. Ya. Oke, manakah pernyataan di bawah ini yang salah terkait dengan Undang-Undang ASN? A. Pegawai ASN terdiri dari PNS, PPK, dan kontrak daerah dan unsur aparatur negara. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Atau E, pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Ya, sudah benar ya. Sebenarnya yang salah ini cuma yang A. Untuk ASN hanya dua, PNS dan P3K. Kontrak daerah tidak masuk dalam pegawai ASN. Kita lihatnya di pasalnya yang ke ini. Sabar ya teman-teman ya. Oh, kayaknya saya kelewatannya kasih muncul jawaban ini ya, tapi tidak apa-apa. Nah, Pak, ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara ya. Itu pasal 9 itu. ASN melaksanakan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah, instansi pemerintah, oleh pemimpin instansi pemerintah. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Nah, ini 3 fungsi ASN juga, jangan sampai teman-teman lupa ya. Selain berakhlak tadi, teman-teman harus tahu juga 3 fungsi dari ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat, serta pemersatu bangsa. Seperti itu ya. Nah, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 10 yang tidak termasuk fungsi pegawai ASN adalah, baru saja tadi ya dijelaskan, yang tidak termasuk. Ya, sudah benar ya. Ini tidak termasuk. Jadi, ada 3 sebenarnya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Itu pada pasalnya yang ke-10. Pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Itu adalah fungsi dari ASN. Oke. Tugas ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal ke-11 adalah A. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. B. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. D. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Atau E. Menjaga rahasia jabatan dan bernegara. Rahasia jabatan dan negara. Ya, ini adalah tugas dari ASN. Ya, benar ya, jawabannya adalah, lihat ya, ada 3 tugas dari ASN pada pasalnya yang ke-11. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan pelayanan publik yang proporsional dan berkualitas. C. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi ada 3 ya, tugas dari ASN. Sebenarnya penjabaran saja ya dari 3 poin yang sebelumnya sama juga.
Oke, kita masuk lagi ke soal yang berikut. Jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi media, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Nomor yang merupakan jabatan manajerial tingkat menengah adalah 1 dan 2, 2, 3 dan 4, 4, 3, 4, dan 5. Ini kalau teman-teman tidak tahu tidak apa-apa ya. Nanti bisa baca saja nih. Ini bukan lagi poin-poin pentingnya. Ini sebenarnya masuk di yang D, yaitu tingkat menengah untuk yang administrator. Nah, kita lihat ya di pasalnya yang ke-14 ini ya. Yang tadi, yang paling tinggi itu adalah A, B, C. Ini ya, ini paling tinggi. Kemudian ini menengah. Kemudian ini yang paling rendah. Ya, tingkat dasar. Bukan rendah ya teman-teman, tapi tingkat dasar. Kemudian ini tingkat menengah. Nah, dan yang ini adalah tingkat tinggi. Oke, dari ini tinggi, satu ABC-nya tinggi, D-nya menengah, E-nya itu adalah jabatan pengawas sebagai yang dasar. Kita lanjut saja, tidak apa-apa ini. Berikut ini merupakan komponen penghargaan dan pengakuan ASN kecuali jaminan pendidikan, penghasilan lingkungan kerja, bantuan hukum, dan fasilitas. Komponen penghargaan dan pengakuan dari ASN. Ini masuknya di hak kita ya sebagai ASN ya. Kalau bekerja, komponen-komponen ini yang akan kita dapatkan. Kecuali, ya sebenarnya kecuali yang A, yaitu jaminan pendidikan itu kita tidak dapat. Tapi penghasilan yang kita dapat, lingkungan kerja yang kondusif kita dapat, bantuan hukum kita dapat, serta fasilitas juga itu kita dapat. Yang tidak dapat hanya jaminan pendidikan. Nah, ada beri pasal ke-21 ayatnya yang kedua, yaitu penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Jaminan sosial bagi ASN berupa jaminan upah, jaminan kematian, jaminan lingkungan kerja, jaminan fisik, atau jaminan karir. Ini jaminan sosial ya bagi ASN berupa jaminan sosial teman-teman ya. Ya, ada baru bahas BPJS semalam kan, masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya. Ya, jadi yang masuk jaminan sosial bagi ASN yang berupa adalah yang ini, yaitu jaminan kematian. Ini yang programnya masuk di BPJS Ketenagakerjaan ya. Hanya memang ini kasih pengeco yang ini ya. Sebenarnya tidak ada ini jaminan upah, tidak ada lingkungan kerja ini tidak ada. Itu masuknya yang tadi ya. Jadi jaminan sosial bagi ASN itu berupa jaminan kematian. Nah ini ya, ada jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan ya. Kemudian yang ini masuk ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Seperti itu ya. Pasal 21 ayatnya yang ke-6. Oke, salah satu kewajiban ASN pada Undang-Undang Nomor 24 ya, tahun 2023 adalah mengikuti kebijakan ASN, mengabdi bangsa, mengerjakan tugas sampingan, menegakkan disiplin, atau menjaga netralitas. Kalau yang tadi hak, sekarang ini sebenarnya kewajiban dari ASN ya. Ini sebenarnya jawaban yang benar itu adalah yang E, yaitu menjaga netralitas merupakan kewajiban dari seorang ASN. Dia ada di pasal 24 ayatnya yang pertama, yaitu setia dan taat pada undang-undang yang tadi ya, kemudian menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Jadi intinya ini bersedia ditempatkan di manapun. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Setiap warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjaga pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan. Nah, pernyataan di atas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pasalnya yang keberapa? Jawab saja ya teman-teman ya. Ini kalau saya juga, walaupun baru selesai bikin soalnya, kalau ditanya lagi pasti saya juga tidak tahu nih teman-teman. Sudah lupa. Ya, ini sebenarnya jawabannya adalah yang B di pasal 37. Nah, pasal 37, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan. Nah, ini dengan sisi lain ya teman-teman, dengan sisi lain tidak ada lagi bisa diangkat sebagai ASN tanpa melalui tes
ya, karena tes sekarang menjadi syarat mutlak ya untuk menjadi seorang ASN. Untuk materinya memang belum saya share, teman-teman. Tidak apa-apa. Untuk materinya memang belum saya share, baru selesai juga bikin lalu kelas mulai. Jadi saya belum sempat share bagi teman-teman. Kita lanjut